Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube FPMJBM bersama saya Al-Fakir Muhammad Usman. Kali ini kita akan meneruskan daripada sejarah berdirinya Forum Pemuda Masjid Jami Baitul Mukhlisin. Di episode sebelumnya kita sudah sama-sama mendengarkan dari para narasumber tentang asal muasal Forum Pemuda Masjid Jami Baitul Mukhlisin, sekaligus sejarah daripada berdirinya dan sejarah daripada DKM masjidnya itu sendiri. Untuk kesempatan pada kali ini hadir bersama kita narasumber dari kepengurusan RT setempat yang berada di sekitar Masjid Jami Baitul Mukhlisin. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan mengupas tentang bagaimana pendapat, bagaimana arahan daripada kepengurusan RT setempat mengenai Forum Pemuda Masjid Jami Baitul Mukhlisin atau FPMJBM ini, dan apa dukungan dari mereka untuk kegiatan Forum Pemuda Masjid Jami Baitul Mukhlisin ini. Hadir bersama kita yang pertama Bapak Deli selaku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini selaku humas daripada kepengurusan RT, dan hadir pula bersama kita Bapak Fathul Aziz. Bapak Fathul Aziz sebagai apa Bapak? Mohon maaf. Kebetulan saya di sini sebagai bendahara RT. Alhamdulillah, nanti kita akan mengupas dan menggali lebih dalam tentang FPMJBM ini dari kedua narasumber tersebut. Baik, kita akan memulai keterangan yang pertama daripada Bapak Fathul Aziz ya. Kami akan meminta beberapa poin dari Bapak Aziz tentang forum ini. Bagaimana sih Pak nih daripada Forum Pemuda Masjid ini untuk lingkungan sekitar, dampaknya gitu. Silakan Bapak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi saya selaku pengurus daripada RT 003 yang mana Masjid Baitul Mukhlisin ini kebetulan berada di wilayah RT 003 khususnya. Kelurahan mana Bapak? Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Kebayoran Lama Selatan ya. Iya. Untuk FPMBJM ya. Forum Pemuda Masjid Baitul Mukhlisin. Untuk masyarakat sekitar, khususnya wilayah RT 003, itu sangat membantu lah, sangat bermanfaat, khususnya untuk acara-acara keagamaan yang tadinya di backup daripada masyarakat dari mana aja. Kemudian dengan adanya FPMJBM ini akhirnya terkoordinir lah gitu dengan. Dalam kegiatan apa nih Pak kira-kira yang berdampak buat warga sekitar dari forum ini, dengan adanya forum ini? Khususnya peringatan-peringatan hari besar Islam ya, kayak Muharram, Maulid, apa namanya, Idul Adha, berkorban, dengan kepanitiaan itu bersumber dari anggota-anggota anak-anak forum. Oke, saya lanjutkan untuk bagian humas nih ya, daripada kepengurusan RT 003 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Bapak Deli, ini forum ini kan sudah berdiri dari sejak 2018 ya. Itu hanya sekitar berapa tahun lah? 7 tahun. Dari berapa? 7 tahun ya, 7 tahun. Nah, kira-kira dari warga sekitar sini nih RT 003 itu ada nggak sih yang masih suka atau belum gitu, belum ikut dalam kegiatan ini gitu? Ada sebagian, ada juga yang ikut. Tapi sebelumnya udah ada ajakan gitu ya? Udah sering ngajak. Tapi kan memang orangnya nggak ada minat untuk kebaikan ya. Yang penting intinya kita sudah mengajak dalam hal yang kebaikan gitu. Tapi dari ruang lingkup warga sekitar ini kira-kira masih ada yang suka, mohon maaf ya, kayak main gitar atau nauzubillah min dzalik, kita sampai mabok-mabok, kira-kira masih ada gak? Untuk sampai sekarang ini di RT 3 enggak?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi memang mungkin dari RT-nya sendiri juga menghimbau gitu ya. Ya. Menghimbau dan selalu mengajak dalam hal-hal kebaikan. Ya. Terus kalau kita ke Bapak Ajis nih, kira-kira Bapak Ajis adanya forum ini untuk masyarakat warga sekitar 003 ya tentunya ya. Karena ini ruang lingkupnya memang di 003 ya. Betul. Ada nggak sih kira-kira kritik dan saran yang disampaikan dari warga tapi memang belum tersosialisasikan ke forum ini gitu. Jadi kira-kira tersampaikan. Belum tersampaikan dan belum ada yang menyampaikan kira-kira apa kritik dan sarannya gitu. Sejauh ini sih semua kegiatan yang dipelopori sama anak forum sudah berjalan lancar ya. Membuat tambahan sedikit ya, mungkin untuk fasilitas masjid. Jadi orang apa nih kira-kira fasilitas masjidnya yang harus diperbaiki? Namanya masjid ini kan rumah Allah ya, kan rumah pribadi. Tentunya kita kalau emang ada hamba yang datang ke rumah Allah, kita sebagai anak forum lah khususnya bisa menyediakan, contohnya seperti air minum gratis, gitu ya. Nah, perlu-perlu kalau memang ada dananya, ada kopi juga gratis. Ini masukan juga nih dari kepengurusan RT setempat untuk forum kita, forum pemuda Masjid Jami Baitul Muhsin. Kalau ada kritik dan saran dari warga itu kita tampung ya. Kita tampung kalau memang nanti bisa diimplementasikan, alhamdulillah. Bisa apa sih namanya? Bisa diwujudkan gitu ya, bisa dijalankan amanahnya karena ini kan menyangkut organisasi yang tergabung dalam organisasi keagamaan lah bisa dibilang gitu ya, organisasi yang bersifat religius juga gitu kan. Kedepannya mudah-mudahan jadi masukan penting juga nih untuk warga sekitar. Apa sih selanjutnya nih dari Bapak Deli dan Bapak Ajis nih Pak ininya organisasi ini nih membantu memberikan apa nih kira-kira buat warga sekitar? Mungkin dari segi entah itu apa yang selama ini anak-anak forum itu sudah lakukan gitu ya, dari 2018 itu berjalan sampai 2025 ya, itu apa yang perlu diperbaiki? Mungkin dari akhlaknya ada yang kurang, atau ada dari tutur katanya yang kurang, atau mungkin dari segi adabnya gitu ya kepada yang lebih tua, atau dari segi penghormatannya buat lingkungan sekitar kira-kira. Ini dari kacamata apa sih? Kacamata dari warga, dari kacamata global lah bisa dibilang, dari masjid itu, dari warga sekitar juga, dari Pak RT juga. Mungkin Pak RT ini berhalangan ya, mungkin bisa diwakilkan dari Bapak Ajis apa yang jadi masukan dari Pak RT-nya buat anak-anak forum untuk kedepannya gitu. Ya, kalau saya lihat ya dari kemarin awal-awal RT menjabat itu alhamdulillah udah cukup bagus ya inisiatif dari Pak RT sendiri ya, dengan mengadakan apa namanya ngaji secara gratis untuk anak-anak kecil di sekitar. Oh iya benar, ada kegiatannya. Ya, itu juga inisiatif beliau ya. Juga cukup apresiasi lah buat beliau, ada pemikiran ke situ. Saya lihat dari warga itu dilihatnya sudah cukup bagus lah semuanya. Dari semua kegiatan keagamaan itu udah di cover baik sama anak-anak forum pemuda. Dan untuk kedepannya ya lebih solid lagi aja dah. Intinya saling bersinergi, saling membantu. Karena kita yang sifatnya kan kolaborasi gitu ya. Betul. Bagian humas pun ini kan dari humas juga penting kan, menyangkut forum ini kan. Yang disampaikan di luar kita kan nggak pernah tahu, dari warga, dari masyarakat yang belum diwujudkan oleh anak-anak forum ini. Kira-kira kedepannya mudah-mudahan sih lebih baik gitu ya. Betul. Untuk kedepannya mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan kepengurusan RT setempat gitu ya. Kritiknya terakhir saya minta kritiknya aja nih, kira-kira apa yang harus dibangkitkan lagi gitu dari forum. Mungkin dari segi ibadah ya, namanya anak-anak gitu ya kan, karena kebanyakan nih, mohon maaf nih Pak, kebanyakan yang hadir di forum ini anak-anak bocah nih, kita tahu anak sekarang ya kan, pergaulannya seperti apa, tapi alhamdulillah dengan adanya organisasi ini mungkin jadi terjaga lah bisa dibilang gitu ya. Dan RT pun sering mengasih apresiasi baik dari segi moral atau material gitu kan. Mungkin ada kritiknya juga yang harus disampaikan supaya untuk membangun anak-anak forum lebih baik. Kira-kira kritiknya untuk membangun aja gitu, entah dari perlakuannya atau
cara bicaranya mereka di luaran. Kalau di masjid kan mungkin jaga perkataan lah bisa dibilang. Kalau di luar sendiri gimana kira-kira masukannya? Ya. Kalau dari saya sendiri ya, selaku staf RT ya, seleksi semuanya udah baik, udah baik. Cuman itu aja perlu apa namanya, ada estafet, apa namanya, kepengurusan gitu ya. Terus bagian besar kan emang anak-anak wilayah daripada RT 003 maupun 004 saya lihat sih udah 80% ya. Kiranya kita harus merangkul yang lain yang belum masuk lah. Jadi semakin banyak warga, semakin banyak anak remaja yang ini tugasnya humas nih, bagian humas nih tugasnya nih. Ya kan? Tadi Bapak Deli bilang udah banyak yang diajak tapi membocahnya kagak mau kan begitu. Ya memang kalau ngajak kan nggak sekali dua kali ya. Ini juga jadi PR juga nih buat kita anak-anak forum supaya tuh ke depan berkolaborasi dengan pengurus RT, kita ajak yang belum mau ikut gitu kan. Kita ingatkan buat yang belum ikut, ayo bareng-bareng gitu. Bisa juga sih, kita juga kan di grup RT 03 kan emang ada grup komunikasi antar warga ya. Benar. Bisa juga kita war-warin juga di situ untuk anak remaja RT 03. Namanya sebagian masih anak-anak kan, kalau kita paksa sendiri. Kita enak dipaksa ya. Tapi kadang mohon maaf begini Pak ya, zaman sekarang nih, mohon maaf nih ya, itu ada orang tua yang nyuruh anaknya ke masjid, tapi bapaknya nggak sembahyang di masjid, kira-kira gimana tuh? Kira-kira gimana? Ya. Dari tanggapan Bapak sendiri nih, dari tanggapan Bapak sendiri gitu. Kira-kira gimana? Kita nggak tahu dia di rumah Ada kerjaan gimana kan? Sholat kan kita nggak tahu. Ya kita ya jangan usnuzon lah. Usnuzon aja. Ya kalau buat ibadah sih masing-masing. Masing-masing harus ibadah masing-masing, tapi kita setidaknya mengingatkan lah. Gitu. Baik, untuk segmen terakhir ini kita sudah selesai. Alhamdulillah kita dapat pelajaran berharga dari kepengurusan RT setempat, dapat dukungan, dapat apresiasi, dapat support dari kepengurusan RT tentang adanya forum pemuda Masjid Jami Baitul Mukhlisin ini. Mudah-mudahan segala apa yang telah disampaikan beliau, Bapak Deli, Bapak Ajis, bisa terwujudkan oleh anak-anak forum nih. Kedepannya kritik dan saran dari beliau-beliau ini mudah-mudahan bisa dikembangkan lebih baik lagi, gitu ya Pak ya. Baik, untuk episode selanjutnya insya Allah kita akan berlanjut dengan narasumber yang berbeda dan kita akan terus menggali apa sih FPM JBM ini dan apa sih kedepannya program-program yang akan dicanangkan oleh FPM JBM ini. Kita akan berlanjut di episode selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang udah kita niatkan hari ini, apa yang udah kita sampaikan hari ini, dan apa niat yang kita jadikan untuk ke depan lebih baik, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang bermanfaat jadi lebih melekat di dalam hati kita untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas waktunya Bapak Deli dan Bapak Ajis, mudah-mudahan semoga sehat selalu. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan pemirsa juga sahabat semua yang menyaksikan channel YouTube ini diberikan kesehatan, keberkahan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Al-Fakir. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan kita akan berlanjut di episode yang akan datang dengan narasumber yang lebih mendalami apa forum pemuda Masjid Jami Baitul Mukhlisin ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.